Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, berjumpa kembali di channel Sanusi Ilyas, channelnya para pecinta pendidikan agama Islam. Pada kali ini kita akan membahas materi risalah ibadah kurban, ketentuan hukum Islam tentang kurban. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Berikut tujuan pembelajarannya. 1. Melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan simulasi, peserta didik dapat mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dengan benar. Ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan hikmah kurban dengan baik. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, kita masuk kepada materi. 1. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kuroba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Kedua, hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, sebab itu salatlah engkau dan berkurbanlah. 3. Sejarah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya adalah seekor domba. Firman Allah Quran surah As-Saffat ayat 106 sampai 107. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. 4. Waktu dan tempat menyembelih hewan kurban. Waktu yang tepat untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sabda Rasulullah SAW dari Barra bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 5545. Sebaik-baik waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sabda Rasulullah SAW, Nabi SAW biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Aid. Hadis riwayat Bukhari. 5. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya, tidak pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah: pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya.
Kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. 3, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. 6. Pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keriduannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang kurang beruntung. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging dalam keadaan mentah dengan ketentuan sebagai berikut. 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 2/3 untuk fakir miskin, 3/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. 7. Sunah-sunah dalam menyembelih. Pertama, melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Kedua, membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. 8. Hikmah kurban. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung beberapa hikmah, baik bagi pelaku, penerima maupun kepentingan umum, sebagai berikut. Pertama, bagi orang yang berkurban. 1. Menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Yang kedua, bagi penerima daging kurban. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bertambah semangat dalam hidupnya. Sedangkan hikmah kurban bagi kepentingan umum, pertama, memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, demikian paparan risalah ibadah kurban. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan mencerdaskan, dan semoga pengorbanan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.